Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudi mendengarkan cerita saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib, garapan saya sendiri yang ceritanya hanyalah berdasarkan fiktif belaka. Semoga terhibur, tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga Allah senantiasa memberi rahmatnya kepada kita semua. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Bogor diguyur hujan cukup deras. Aku memejamkan mata, namun pikiranku melalang buana, memilih melanjutkan hubungan atau berakhir sampai di sini. Jika ditanya alasan, gampang. Bilang saja kalau aku berubah pikiran, selagi hubungan ini belum berlanjut ke tingkat selanjutnya. Apa aku katakan saja alasanku memilih bulan depan sebagai bulan pernikahan? Tapi, bukankah itu sama seperti menjatuhkan harga diriku di depan calon suamiku? Bukankah itu konyol? Semakin dalam menyelam, kian tersesat dalam pikiranku sendiri. Perkataan Arkan beberapa waktu lalu terus terngiang di kepala, memaksaku harus segera memberi keputusan yang tepat, sekarang atau tidak sama sekali. Akan tetapi, jika tidak berkata jujur sekarang, rasa bersalah ini akan terus menjalar, dan entah sampai kapan. Aku tak mau menjadi pecundang yang terus sembunyi di balik kepelosan wajahku. Dan andai dia memberi jawaban yang mematahkan hatiku, aku tak akan marah. Dia berhak atas pilihannya. Perlahan kedua kelopak mataku terbuka. Wiper terus bergerak ke kanan dan ke kiri, menyika air yang terus berjatuhan dari antariksa. Meski begitu, kabut tetap menghalangi pandangan kami. Harus ekstra hati-hati mengemudi dalam cuaca seperti ini. Jika tidak, kecelakaan bisa saja terjadi. "Kamu sudah bangun?" sambutnya dengan senyum menggantung di sana. Aku pun membalasnya dengan senyuman tipis. Padahal sejak tadi hanya pura-pura tidur untuk menghindari pertanyaan Arkan tentang alasanku menangis tiba-tiba. Tanganku kepal kuat, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang sangat serius. Andai ini pertemuan terakhirku dengan dia, insya Allah aku ikhlas. Daripada tersiksa dalam kesalahan sendiri. Tentang masalah noda malam pertama, mungkin dia masih bisa memaklumi. Untuk hal ini, aku tidak mau berharap lebih. Kuhirup udara sejuk sebab AC mobil, ditambah cuaca dingin dari luar yang membuat tubuhku sedikit menggigil. Lalu kuhela perlahan agar mendapatkan ketenangan. Kuulangi sebanyak 3 kali. Kemudian, "Arkan, ada yang mau aku katakan," ujarku dengan tatapan serius. Di tengah kesibukannya mengemudi, dia sempatkan untuk menoleh. "Apalagi, aku gak mau ya kalau jawabanku nanti sampai membuatmu nangis seperti tadi." Pandanganku beralih mengamati pengendara motor yang mengemudi dengan sangat terburu-buru. "Arkan, awas!" teriakku spontan saat melihat pengendara tersebut hendak berbelok ke kiri, melewati depan mobil kami. Padahal dilihat sekilas saja sangat jelas jika si pengendara motor menghidupkan lampu sen sebelah kanan. Refleks Arkan menginjak pedal rem, membuat mobil berhenti mendadak. Pun dengan pengendara tersebut yang ikut terkejut. Namun, tanpa bersalah sedikit pun, dia tetap melanjutkan perjalanannya. "Astagfirullah ibu, udah tahu lagi hujan, bukannya hati-hati malah nyelonong gitu aja. Mana gak pakai helm, ngesen kanan tapi beloknya ke kiri, mana gak minta maaf lagi. Sabar, gerutu Arkan sembari mengelus dadanya. Tak habis pikir dengan tingkah emak-emak tadi, serasa jalan milik nenek moyangnya. Tak sengaja aku tertawa kecil, menertawakan sikap pria yang ku kenal cuek dengan sekitar, tapi ternyata bisa juga menggerutu ala-ala netizen julid. "Kamu kenapa ketawa?" tanyanya serius. Tak ada bagian yang menunjukkan dia sedang bergurau. "Enggak, aku gak ketawa," balasku pura-pura serius. Padahal nyatanya aku memang lagi menertawakan dia. "Kamu ngerti gak? Kalau hal yang dilakukan ibu-ibu tadi itu sangat berbahaya."
Bukan hanya untuk dia, tapi juga buat kita dan orang lain. Diam, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Jika nadanya sudah seperti ini, itu berarti Arkan sedang marah. Memang jika menyangkut soal nyawa, tak ada siapapun yang bisa mempermainkannya. Sabar, ujarku, berusaha menenangkan sembari mengusap bahunya. Dia menghela napas beberapa kali, sampai merasa lebih tenang. Setelahnya, tadi sampai mana pembicaraan kita? Perlahan tangan kutarik dari bahunya. Baru saja buka mulut, ponselnya berdering. Sekilas kulihat foto gadis cantik bermata biru terpampang di sana. Buru-buru Arkan mengangkat telepon dari gadis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dari pembicaraan tersebut, aku hanya mendengar dari pihak Arkan mengatakan jika sekarang sedang bersamaku untuk menemui ibu dan bapak. Iya, kalau urusan mas selesai langsung pulang ke sana. Biar mas sendiri yang ngomong sama mama dan papa. Tugasmu hanya memastikan kalau mama papa lagi ada di rumah, ujarnya kepada seseorang di balik telepon. Usai mengatakan hal itu, Arkan mematikan teleponnya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Hanya saja mataku terus menatap ponselnya, meminta penjelasan tanpa berkata. Oh ini, dia Tania. Mas ingat kan gadis yang aku ceritain kemarin? Oh, jadi ini yang namanya Tania, adik bungsu Arkan yang masih kelas 2 SMA. Tapi sikapnya sangat manja, sangat tak sebanding dengan umurnya yang sudah menginjak 17 tahun. Kalau menurut Arkan sih karena dia terlalu dimanja orang tuanya. Maklum, anak terakhir dari orang kaya pula. Selain orang tuanya, kedua kakak laki-lakinya juga sangat memanjakannya. Mungkin karena dia cewek, maybe. Sedangkan adik laki-laki Arkan, entahlah, pria ini tak pernah mau bercerita tentang adik laki-lakinya. Gimana? Tadi mau ngomong apa? Tanya Arkan, menegaskan ulang pertanyaanku. Karena sudah 2 kali gagal, aku merasa sepertinya ini pertanda untukku agar tak mengatakan hal yang sebenarnya. Toh, sebentar lagi kita sampai di rumah orang tuaku. Mereka pasti sudah menanti kedatangan kami. Kalau tiba-tiba batal, mereka akan kecewa. Sudahlah, biarkan waktu yang akan menjawab. Enggak jadi, aku lupa tadi mau ngomong apa, alibiku. Sebelum sampai di titik tujuan, kami melewati gedung SMA, tempat di mana aku terakhir menimba ilmu. Ya, aku hanyalah lulusan SMA. Tapi aku tak mau Dava, adik laki-lakiku, bernasib sama seperti kakaknya. Aku ingin membiayainya kuliah, meski kalau dilihat dari kondisiku sekarang sangatlah mustahil. Tapi aku percaya bahwa Allah akan selalu memberikan jalan untuk orang yang berniat baik, insya Allah. Lantas aku memberitahu Arkan jika aku lulusan di sini, sambil tersenyum mengenang masa-masa putih abu-abu. Kamu lulusan sini? Serius? Tanyanya seolah tak percaya. Iya, emang kenapa? Enggak apa, cuma agak aneh aja sih. Kanengku mengernyit. Maksudnya? Ya, masa sekolahnya pakai kerudung, terus pas lulus nggak dipakai lagi? Pakai kerudung kan cuma ngikuti aturan sekolah, Arkan. Itu pun masuk sini gara-gara bapak sama ibu yang maksa. Katanya biar aku lebih paham agama. Bibirku sedikit mengerucut, mengingat kembali saat kedua orang tuaku memaksa agar mau sekolah di tempat ini. Padahal pengennya sih sekolah di SMA umum biar bisa barengan sama sahabat SMP ku. Oh, jadi lebih takut sama aturan sekolah daripada perintah Allah. Lagian bapak ibu gak salah nyokolain kamu di sini. Kok kamu jadi nyudutin aku? Masih dengan bibir mengerucut. Kedua tangan kulipat di atas dada, lalu membanting punggungku pada headrest. Tiba-tiba teringat foto Tania yang tak juga memakai kerudung. Adikmu juga gak pakai kerudung, malahan bajunya terbuka gitu. Masih mending bajuku lebih sopan, sindirku mencari pembenaran. Dia Nasrani. Oh, maaf, aku gak tahu. Arkan tersenyum. Gak apa, gak usah minta maaf. Nanti kalau kita udah halal, kamu belajar pakai kerudung ya. Gak apa, awalnya terpaksa, nanti lama-kelamaan juga terbiasa. Insya Allah, jawabku ragu.
Sebenarnya sudah ada sih niatan untuk memakai kerudung lagi. Tapi dengan kondisiku sekarang, aku merasa nggak pantas aja memakai benda suci itu. Seolah hanya mempermainkan agama. Nanti salah-salah aku dikira sembunyi di balik jilbabku lagi. Aku nggak mau. Bagiku, memakai kerudung gak bisa asal pakai lalu lepas. Seperti yang kulakukan sekarang. Butuh kemantapan hati agar bisa terus istiqomah. Harum semerbak bunga mawar di pelataran rumah menyambut kedatangan kami. Bulir air hujan pada dedaunan dan kelopak bunga menambah kecantikan mereka siang ini. Aku langsung menyambut mereka. Rindu bagaimana dulu merawat mereka dengan kedua tanganku hingga bisa tumbuh selebat ini. Pastilah Bapak yang merawat mereka selama aku pergi. Karena hanya Bapaklah yang memiliki hobi yang sama sepertiku. Hai anak-anakku, Bunda datang nih. Pasti kalian rindu Bunda kan? Sapaku pada bunga-bunga di pelataran. Arkan yang baru keluar dari mobil melirikku. Mungkin batinnya aku orang yang aneh. Tapi gak masalah, dia bukan satu-satunya orang yang menganggapku aneh. Sejak kapan Bunga bisa ngomong? Aku mengabaikannya. Lagipun percuma dijelasin, dia gak bakal ngerti. Dari abang Pitu, Bapak dan Ibu keluar. Senyum mereka merekah menyambut kedatangan kami.